Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berdiskusi mengenai beberapa permasalahan yang berkaitan dengan dunia pertanian tentunya. Jadi ini bagi pemerhati hobis dunia pertanian secara umum bisa mengikuti acara-acara kita ini. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai sekolah Fakultas Pertanian tentunya. Pada beberapa waktu yang lalu pemirsa, kita mendengarkan atau rencana berita tepatnya bahwa seorang kalau nggak salah Bill Gates, seorang entrepreneur dunia di dunia IT itu justru akan menginvestasikan dananya, uangnya itu di lahan pertanian, tidak di bidang IT lagi. Ya, ini kenapa? Ini patut dicermati. Ya. Oleh karena itu dari cerita ini dapat ditarik kesimpulan bahwa memang dunia pertanian itu memegang esensi perkembangan ke depan. Apapun ceritanya, ya urusan perut makan ini masih kebutuhan orang di samping yang lain-lain. Makanya kebutuhan 9 bahan pokok misalnya. Kan ada pangan, papan, sandang kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu dunia pertanian secara umum pasti tidak ada matinya. Coba perhatikan saja di dalam pada masa pandemi ini yang bertumbuh adalah di dunia pertanian secara umum. Ya, karena itu memang kebutuhan primer. Oleh karena itu dengan tidak ada matinya, kita tentunya akan membahas yang mau turun di dunia pertanian itu siapa saja, generasi muda kita apakah juga senang memasuki dunia pertanian. Karena zaman sekarang milenial itu juga memasuki dunia pertanian sangat banyak. Ya. Karena ini image, persepsi memasuki dunia pertanian selalu dari dulu kan begini. Masuk fakultas pertanian yang ditanya, kamu mau nanam apa, nyangkul apa di sawah dengan kerbau dan sebagainya itu. Padahal itu persepsi yang harus bisa diubah. Jadi pertanian juga bisa lebih melegenda milenial begitu, mendunia. Sekarang banyak contoh-contohnya bahwa generasi muda milenial ini mengembangkan startup, usaha kopi misalnya, membuka kafe-kafe kopi yang mampu telusur di kota-kota besar. Ini sangat berkembang. Ini adalah termasuk dunia pertanian yang harus dikembangkan. Nah, ini sangat penting. Jadi oleh karena itu tentunya kalau belajar di dunia pertanian di Indonesia juga harus mengetahui kemana-mana saja sekolah universitas yang mengelola fakultas pertanian secara umum, ya di dalamnya ada perikanan, ada kehutanan dan sebagainya yang masih dekat-dekat dengan pertanian. Ya, coba kita lihat datanya sekolah mana saja yang yang terkenal, ya boleh dikatakan lumayan bagus dan ini berdasarkan data yang ada. Coba kita lihat, ini berita ada di Kompas ya, ada di Kompas. Jadi ini berdasarkan pemeringkatan QS World University Ranking QS World by Subject tahun 2002, ada 6 kampus dengan jurusan pertanian dan kehutanan katanya terbaik di Indonesia. Nah, nanti kita di mana saja itu dan bagaimana. Jadi pemeringkatan ini berdasarkan reputasi akademik pertama. Ya, jadi academic reputation. Kemudian employer reputation. Jadi lulusannya yang selama ini bagaimana? Kan bisa dilihat kan begitu. Ketiga, kutipan penelitian per makalah.
Jadi hasil-hasil lulusannya itu kan kalau menulis menghasilkan karya bisa disitasi oleh uh, kalayak ramai di dunia. Jadi itu bisa diukur. Kemudian ada indeks H, kemudian jaringan riset internasional berdasarkan area fakultas yang luas. Nah, ini ada 5 komponen ini. Nah, jadi oleh karena itu kita bahas itu. Jadi berdasarkan itu semua, ini yang pertama adalah Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan peringkat 41. Ya, jadi IPB terletak di Bogor, ini salah satu universitas yang tua karena dulu saya di Bogor kan masih saudara dengan Universitas Indonesia. Karena pertanian tentunya diarahkannya Bogor ke zaman awal-awal kemerdekaan dulu, kan begitu. Oleh karena itu di Bogor itu banyak kantor-kantor yang berkaitan dengan pemerintahan yang bersifat pertanian, kedokteran hewan, pertanian, balai-balai penelitian, hampir letaknya di Kota Bogor. Ya, ini kan udah spesialis Institut Pertanian Bogor, meskipun sekarang kan jadi IPB University. Ya, jadi ada beberapa jurusan, tidak hanya yang pertanian tentunya. Ini terletaknya di Kota Bogor, yang dulu itu kampusnya di Baranangsiang. Ya, dan sekarang kan dikumpulkan, dipusatkannya ada di Dramaga. Ya, jadi letaknya di sana. Jadi yang mau menimba ilmu, salah satunya untuk pertanian ini bisa di IPB University atau Institut Pertanian Bogor. Kemudian yang kedua, ya, jadi yang kedua adalah Universitas Gadjah Mada (UGM) yang ada di kota Yogyakarta. Ya, jadi ini peringkatnya 151 sampai 200. Jadi ya UGM terkenal dengan pertanian yang kerakyatannya, yang sampai pedesaan-pedesaannya. Wah, penyuluh-penyuluhnya juga dari zaman dulu luar biasa. Dari segi sosiologinya juga luar biasa. Jadi ini beberapa kampus yang ada pertaniannya. Nah, kemudian yang nomor 3, ya, itu adalah ITB dengan peringkat 301 sampai 350. Ini memang banyak yang mengenal bahwa ITB yang terletak di Kota Bandung itu ya dikiranya institut teknologi yang berkaitan dengan teknologi elektromesin dan sebagainya, tetapi tidak, jurusan-jurusan yang berbau biologi juga ada. Ya, ada Sekolah Tinggi Ilmu Hayati, kemudian ada yang berkaitan dengan entomologi pertanian, rekayasa itu juga ada. Nah, inilah ini sekaligus untuk mengetahui beberapa hal yang ada di ITB, ya gitu. Yang sekarang kan kampusnya ada yang di Jatinangor. Nah, Jatinangor itu masuk Sumedang nampaknya, ya kan. Nah, kemudian yang keempat adalah Universitas Brawijaya (UB). Ya, jadi dengan peringkat 301 sampai 350. Nah, ini terletak di kota Malang, Jawa Timur. Nah, ini beberapa untuk di bagian Indonesia Timur banyak mahasiswa yang arahnya di UB di kota Malang. Kemudian yang kelima adalah di Pulau Sulawesi adalah UNHAS, Universitas Hasanuddin, dengan peringkatan 351 sampai 400. Jadi UNHAS. Ya, jadi beberapa ini juga terkenal untuk di bidang pertaniannya. Nah, berikutnya adalah di posisi 6 adalah Universitas Diponegoro (UNDIP) di Kota Semarang. Jadi peringkatan 401 sampai 410. Jadi ini karena di pinggir pantai, salah satu yang terkenal adalah di perikanannya, di pelayarannya, ya gitu. Jadi ini dalam arti yang sangat luas. Oleh karena itu, ini kan 6 itu tadi, dan tadi berbagai macam pemeringkatan. Tetapi kesimpulannya adalah dimanapun saudara-saudara Bapak kuliah itu salah satunya juga tergantung pada orangnya masing-masing untuk menggali ilmu pertanian ini. Ya. Oleh karena itu juga tidak usah berkecil hati dimanapun kita mengambil mata
kuliahnya atau belajarnya. Ya, ya karena salah satunya tergantung manusianya. Oleh karena itu, apalagi sekarang adalah belajar bisa lewat di samping universitas juga universitas Google ataupun universitas YouTube juga bisa belajar di mana saja. Tergantung kita. Kita mau belajarnya lebih efisien dan kita bisa menjangkau apa saja. Nanti letaknya juga tergantung pada emotional squares, semangat kita dan sebagainya. Kesimpulannya, dimanapun kita belajar, kita harus semangat. Ya, itu yang paling penting. Tidak harus sebetulnya. Jadi faktor keberhasilan masih ada kunci-kunci yang lain. Tetapi yang jelas kita menekuni dunia pertanian ini supaya itu masih dibutuhkan karena kebutuhan pokok manusia salah satunya adalah pangan. Demikian pemirsa bahasan kita pada pagi hari ini untuk dunia pertanian bagi para petani yang mau nyekolahkan anaknya di mana bisa dilihat itu tadi. Ini sebagai motivasi kita untuk memajukan pertanian yang ada di Indonesia tentunya. Terima kasih, salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.